Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Jawa Tengah kerap dikaitkan dengan pemenangan capres-cawapres tertentu. Kunjungan kerja Jokowi juga diisukan sengaja dilakukan untuk membuntuti Ganjar Pranowo. Atas isu tersebut, pihak istana tegas membantah. Melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, istana membantah isu-isu yang beredar terkait kunjungan kerja Jokowi. Ari mengatakan kunjungan kerja Jokowi ke Jawa Tengah sama dengan kegiatan kunjungan kerja ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk memastikan program pemerintah tetap berjalan, bukan untuk memenangkan salah satu paslon tertentu dalam Pilpres 2024. Ari mengatakan kunjungan kerja Jokowi dilakukan untuk memastikan kebutuhan pokok rakyat tersedia. Sedangkan terkait kunjungan kerja Jokowi disebut membuntuti Ganjar, Ari mengatakan isu tersebut merupakan wacana yang selalu muncul. Ari membantah tegas narasi kunjungan kerja Jokowi membuntuti Ganjar sebagai upaya menjegal capres nomor urut 3 itu. Menurut Ari, kunjungan kerja dan kampanye merupakan hal yang sangat berbeda. Ari mengatakan kunjungan kerja Jokowi hanya dilakukan di Jawa Tengah, sedangkan kampanye Ganjar dilakukan di seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo tampak mesra makan bakso bersama dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di wilayah Magelang. Pertemuan Jokowi dan Prabowo itu ditanggapi oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar menilai pertemuan itu merupakan simbol dukungan Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di Ambon, Maluku, Senin 29 Januari 2024. Dengan pertemuan tersebut, Ganjar makin yakin dengan arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024. Menurut Ganjar, lebih baik ada statement terbuka dari Jokowi terkait arah dukungan, sehingga tidak ada interpretasi lain dari momen kedekatan antara Jokowi dan Prabowo. Ganjar mengatakan sikap Jokowi saat ini multitafsir. Menurutnya, sikap itu justru akan menjadi perdebatan publik, di mana antara sikap politik dan regulasi menjadi hal yang bias. Oleh karena itu, Ganjar meminta agar seluruh pihak menggunakan kekuasaan sesuai aturan yang ada. Adapun Jokowi dan Prabowo makan bakso di pinggir jalan, selesai keduanya meresmikan Geraha Utama Akademi Militer di Magelang. Dalam momen itu, Prabowo dan Jokowi juga ditemani sejumlah artis tanah air seperti Raffi Ahmad hingga Ria Ricis. Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan Gedung Geraha Utama Akademi Militer atau AKMIL di Kabupaten Magelang pada Senin 29 Januari. Peresmian tersebut turut dihadiri langsung oleh sederet Jenderal Purnawirawan TNI serta para selebriti ternama. Saat peresmian Gedung Geraha Utama AKMIL tersebut, para Jenderal Purnawirawan TNI tampak di belakang Jokowi dan Prabowo. Di antaranya terdapat Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, Agung Gumelar, dan Wakil Presiden ke-6 Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Ada pula AM Hendro Priyono hingga ex-Kasat Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Sementara dari kalangan selebriti dan influencer, terdapat Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Ria Ricis, Lula Lava, dan juga lain sebagainya. Mereka tampak kompak memakai kemeja polos berwarna putih. Dalam sambutannya di peresmian tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa geraha utama tersebut akan menunjang kegiatan pembelajaran taruna. Gedung tersebut akan dipergunakan sebagai pusat kegiatan akademis dan acara-acara militer. Sementara menurut Prabowo, geraha utama ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi besar pembangunan, termasuk pula bagian dari pengembangan fasilitas pendidikan dan institusi pendidikan militer. Oleh karena itu, Prabowo berharap pembangunan sarana dan prasarana baru ini dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan para taruna. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye.
Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa presiden yang boleh berkampanye adalah presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode kedua. Jika presiden turun dalam 2 minggu, kenapa? kampanye ada langkah antisipasi kalau bisa presiden turun dalam. Saya tidak perlu mengantisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Capres nomor urut 3 percaya diri mengaku tidak takut jika Presiden Jokowi turun gunung. Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Jokowi benar ingin ikut kampanye mendukung paslon tertentu di Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan tidak takut sehingga tidak perlu ada yang diantisipasi. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di lapangan Puryabaya, Kuningan, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Meski begitu, Ganjar meminta Jokowi untuk mengoreksi pernyataannya soal presiden boleh berkampanye. Ganjar mengatakan pernyataan itu bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Menurut Ganjar, pernyataan itu berpotensi menimbulkan intervensi pemegang kekuasaan. Ganjar mengatakan apa yang disampaikan Jokowi bisa menimbulkan polemik di publik. Hal itu karena Presiden dianggap sudah tidak netral dalam Pilpres 2024. Ganjar kemudian mengingatkan bahwa pasal yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukan pasal yang berdiri sendiri. Sebab ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa presiden yang boleh berkampanye adalah presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode selanjutnya. Jika presiden turun dalam 2 minggu, Kenapa? kampanye ada langkah antisipasi kalau bisa presiden turun dalam. Saya tidak perlu mengantisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Kalau tidak salah pasalnya tidak tunggal, itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh. Kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting. Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk para kepala daerah. Maka rasanya statement yang pertama menurut saya menjadi harus lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua rasanya harus dikoreksi. Karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kuasa. Saya kira ada berbahaya kalau dilakukan. Meskipun tentu saja karena secara hukum itu diperbolehkan, maka itu akan menjadi perdebatan dan hari ini perdebatan sudah terjadi. Maka tata KPU itulah namanya konflik of interest. Jadi akan semakin rumit. Rasanya segera kembalikan netralitas ASN, kepala daerah, ya,